Apa yang dibawa? Yang hatinya senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan denyutan jantungnya selalu ingat kepada Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Bila seseorang menemui kematian tanpa informasi dan diberitahu sebelumnya, hal ini berlandaskan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana seseorang itu mengatakan dari Nabi bahwasanya siksa kubur setengah daripada siksa itu, yaitu siksa akhirat, yaitu setengah daripada siksa daripada kita untuk bisa liqa kepada Allah. Sakitnya ketika nyawa berpisah dengan raga orang mukmin. Kalau diilustrasikan menurut baginda Nabi, sejajar dengan dipukul pedang 300 pukulan. Bayangkan, pedang yang memang tajam luar biasa ditusuk ke tubuh kita sebanyak 300 tusukan atau 300 pukulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyatin Naqsyabandiyah Mahal Suryalaya Sirnara sampai PKN, khususan abina wa mursidina wa murabbi ruhina Asyam Muhammad Abdul Ghausif Lemaslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi PPKN 2 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kami muliakan para wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini, Bunda Kaya Suksmono beserta jajaran tim MOI, petugas Manaki, Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, dan juga Bapak Ustadz Suyatno yang tiap pagi istiqomah mengawali manakib pada pagi hari ini. Ikhwan wal akhwat, seluruh pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Yang artinya barang siapa lega hati berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang menerimanya. Sebaliknya, barang siapa enggan ditemukan Allah, maka Allah pun enggan menerimanya. Berjumpa dengan Allah dimaksudkan dengan hadis ini, maksudnya dikembalikan ke negeri akhirat. Kalau orang-orang tasawuf berjumpa dengan Allah, hanya cukup mengatupkan lidahnya ke atas langit-langit, denyutkan jantungnya untuk bisa bersama dengan Allah. Tapi ada yang mengatakan maksud berjumpa dengan Allah dengan proses
yang dikatakan kematian. Maka dalam kitab Fadhailus Suhur, Bangsa Abah dalam bulan Sya'ban ini, di dalam huruf ketiga di bulan Sya'ban, yaitu Al-Barjah, sekat pemisah. Barjah adalah sesuatu alam yang sudah populer, yang terdapat di antara alamul ma'ani al-mujarradah, dimensi abstrak murni, dengan alamul adsham al-madiyah, dimensi jasmani material. Jadi sesuatu yang abstrak, terlihat, tapi tidak jelas abstrak tersebut. Kalau material, secara materi, itu terlihat jelas. Karena alam barja itu dimensi di antara sela, masih ada di dalam alam dunia. Di situ seluruh amal ibadah seseorang akan menjelma nyata sesuai dengan kadar ibadahnya. Apabila semua manusia telah sampai di alam ini, dan jelmaan ini merupakan sebuah bayangan yang berpisah. Contoh, seseorang yang meninggal dunia tidak sadar dia itu sudah meninggal dunia. Dia bisa melihat ke alam materi, tapi kita tidak bisa melihat ke alam abstrak, yang memang tidak semua manusia juga tidak bisa melihat itu atas izin Allah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bersabda, cukuplah mati menjadi nasihatmu. Ini suatu nasihat yang sangat mengagumkan dan abadi sepanjang masa, yang selalu diingat dan dicatat oleh sejarah, serta untuk dihafal dan diukir, dilempengkan dalam hati setiap muslim. Maksudnya apa? Manusia itu harus betul-betul ingat, tidak lama lagi kita akan memasuki lubang kubur. Tidak lama lagi kita akan menjadi penghuni kubur. Bangsa Abah Sepuh pernah berkata kepada Abah Anom, ada yang telah pulang, apa yang katakan oleh Abah Sepuh? Tos bungkuslah taruh di dia baik. Ruhna Abah nu nganter. Tak itu. Sama seperti sekarang ini. Kalau ada ikhwan yang meninggal dunia, biarkan casingnya ditinggal. Tinggal ruhnya ada yang mengantar. Karena Abah Anu pernah berkata, bila seseorang ikhwan meninggal dunia ataupun apa, Abah Anu berkata, dan dia dengan kaulnya luar biasa, ya Allah, aku minta kepadamu, jangan tempatkan seluruh ikhwanku di alam barzah, langsung sampai ke alam bako. Kasih sayang musik luar biasa. Maka di sini orang yang ingin berjumpa liqa dengan Allah secara proses kejadian manusia yang dihidupkan sampai dimatikan, dengan proses itu secara syariahnya orang akan bisa berjumpa dengan Allah. Orang mukmin hatinya lega menghadapi datangnya kematian. Karena di saat itu ia dihibur dengan keridhaan Allah dan janji Allah. Sudah tentu ia lebih senang menerimanya daripada
hidup terus di dunia. Sebaliknya, orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, ia enggan mati. Karena di saat itu diperlihatkan balasan amal perbuatannya berupa siksa yang betul-betul pedih. Oleh karena itu, ia kecut hatinya. Benci padanya yang mengundang kebencian pula bagi Allah untuk menerimanya. Maka sehubungan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat berkata, "Ya Rasul, kami belum sedang mati." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak demikian. Tetapi di saat sakaratul maut, malaikat pembawa kabar gembira datang kepada orang mukmin, melaksanakan tugasnya memenuhi janji Allah kepadanya. Sebaliknya, kepada orang kafir, kedatangan malaikat membuat gentar dan kecut hatinya, sehingga timbul rasa enggan untuk bertemu dengan Rabb-nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beliau menceritakan, "Berceritalah tentang Bani Israel. Tiada bahayanya karena di zaman mereka terjadi berita yang aneh atau ganjil." Kemudian beliau menceritakan sekelompok mereka yang lewat di makam atau kuburan, lalu berhenti sholat dan memohon salah satu dari mereka untuk mayit yang di dalamnya keluar. Benar juga, selesai sholat mereka melihat kepala manusia itu timbul dari dalamnya. Apa yang dikatakan si mayit? "Demi Allah, aku mati sejak 90 tahun yang lalu. Sampai saat ini rasa sakitnya belum juga sembuh. Untuk itu, hendaknya kalian berdoa agar Allah mengembalikan aku seperti tadi mati." Padahal dia orang yang tekun beribadah, terbukti bekas sujud yang terlihat dari dahinya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan itu, bahwasannya Rasulullah bersabda itu ditunjukkan hanya untuk orang muslim, orang-orang yang beriman, ditunjukkan betapa sakitnya bila seseorang meninggal dunia, apalagi dia tidak punya guru ruhani yang bisa mengantarkannya untuk bisa ke alam keabadian, alam baqo. Syekh Abu Laid Al-Samarqand berpesan agar setiap orang yang meyakinkan datangnya kematian, bersiap-siaplah dengan bekal amal sebanyak-banyaknya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, karena dia datang tanpa informasi atau memberitahu sebelumnya. Hal ini berlandaskan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga pesan beliau agar kita tabah hati, sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa penderitaan yang termasuk siksa dunia, padahal siksa dunia ini tak ada artinya jika dibandingkan dengan siksa akhirat. Dan mati adalah setengah daripada siksa itu. Jadi orang yang masuk ke alam barzah itu bukan alam yang dikatakan sudah tenang. Alam yang masih menunggu, menanti bagaimana seseorang yang sudah meninggal dunia, yang casingnya masuk ke alam kubur atau alam barzah oleh orang syariat. Mereka masih menunggu kapan dijemputnya untuk sampai ke hadapan Allah. Maka beruntunglah kita semua mempunyai guru mursyid yang bisa mengantarkan ruh kita sampai ke hadapan Allah. Pernah terjadi yang kami alami dikala saya bertanya kepada seseorang yang kasyaf,
bagaimana keadaan orang tuaku di dalam kubur. Sedang apa dia? Dan subhanallah, puji syukur kepada Allah. Apa yang diceritakan? Orang tuamu sekarang sedang ada dalam satu majlis di mana seseorang yang belum bermakrifat kepada Allah selama di dunianya dan mereka sudah mendapatkan talqin zikir dari Allah melalui lisan-lisan mereka, maka Allah mengirimkan malaikat dan guru mursyidnya untuk mengajarkan mereka untuk bermakrifat kepada Allah. Maka tidak ada lagi waktu untuk dia bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang ahli la ilaha illallah, orang itu sudah mendapatkan keridhaan Allah, sudah mendapatkan limpahan curahan kasih sayang Allah, sehingga bukan berguna untuk dirinya saja, berguna untuk keluarganya, berguna untuk tetangganya, berguna untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Maka pantas Abah mengatakan bahwa hamlul Quran waliullah. Siapa orang yang membawa Quran itu waliullah. Apa yang dibawa? Yang hatinya senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan denyutan jantungnya selalu ingat kepada Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Bila seseorang menemui kematian tanpa informasi dan diberitahu sebelumnya, hal ini berlandaskan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana seseorang itu mengatakan dari Nabi bahwasanya siksa kubur setengah daripada siksa itu, yaitu siksa akhirat, yaitu setengah daripada siksa daripada kita untuk bisa liqo kepada Allah. Sakitnya ketika nyawa berpisah dengan raga orang mukmin. Kalau diilustrasikan menurut baginda Nabi, sejajar dengan dipukul pedang 300 pukulan. Bayangkan, pedang yang memang tajam luar biasa ditusuk ke tubuh kita sebanyak 300 tusukan atau 300 pukulan. Hal ini dirasakan oleh orang mukmin apabila yang diderita oleh kaum mukmin. Itu sedikit jas saja. Ini bukan menakut-nakuti, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abdullah bin Miswar, seseorang yang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta ilmu-ilmu tentang berita aneh. Lalu beliau bertanya, apa yang sudah kamu lakukan kepada pokok ilmu? Maka orang tersebut balik bertanya kepada Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah, apa pokok ilmu itu? Maka Rasulullah bertanya lagi, kamu kenal Tuhan apa tidak? Jawabnya, kenal. Lalu apa yang kamu lakukan selama ini? Pas ditanya seperti itu, terdiam orang tersebut. Maka Nabi berkata lagi, kenal kematian? Maka dijawab, ya. Kemudian itu kamu punya persiapan apa? Terdiam kembali. Maka dijawab oleh beliau setelah terdiam, Masya Allah, yaitu apa saja yang dapat saya lakukannya, katanya. Lakukanlah itu sebaik-baiknya. Baru nanti lain kali kamu kembali lagi dan aku akan memberimu ilmu-ilmu tentang berita aneh.
Jadi sesuatu berita aneh itu bisa terjadi. Sampai Rasulullah mengatakan seseorang ingin, bahasa sekarang itu punya, ingin sesuatu kelebihan yang orang tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Sedangkan tujuan tasawuf itu bukan itu. Kita belajar ingin bersama dengan orang yang telah dibersamakan dengan Allah. Tanpa kita meminta hal-hal yang namanya aneh-aneh dan nyeleneh. Tapi tujuannya bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah. Dan orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beberapa tahun kemudian orang tersebut kembali. Maka Rasulullah berkata, lekatkan kedua tanganmu pada dada. Setiap sesuatu yang tidak senang bagi dirimu, jangan lakukan hal itu kepada sesama muslim. Ini Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, bagaimana kita belajar merasa sesuatu yang tidak baik bagi kita, pasti juga tidak enak untuk orang lain. Untuk merasakannya, jangan mengeluarkan sesuatu yang memang tidak baik bagi kita dan dikeluarkan kepada orang lain. Itu berdampak apa? Bahwa orang itu tidak tahu sejati daripada dirinya. Bahwa saja sesuatu yang tidak enak pada dirinya pasti tidak enak untuk orang lain. Sebaliknya, setiap sesuatu yang menyenangkan bagi dirimu, lakukan kepada sesama muslim. Ini yang kita diajarkan oleh guru kita. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana pun kita mendapatkan kesenangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dikala kita mendapatkan kesenangan, dikala kita mendapatkan kebaikan, maka kita bisa berbagi kepada orang lain. Di mana kita merasakan keburukan, merasa ketidaksenangan, jangan kita bagikan kepada orang lain. Cukup kita bertafakur, kenapa kejadian ini bisa terjadi pada diri kita, agar kita tahu bahwa sesungguhnya Allah berikan semua itu supaya kita bisa mengenal diri kita sesungguhnya. Maka yang demikian itu adalah setengah dari ilmu tentang berita aneh. Maka berita aneh itu tidak susah kalau kita cari. Berita aneh itu bagaimana kita bisa merasakan diri kita dengan sesama muslim, bahwa sakitnya seseorang muslim sama juga sakitnya diri kita. Jeleknya guru karena adalah perbuatan dari kita. Bagusnya guru adalah kebagusan daripada diri kita. Sesuatu yang disandingkan kepada kebaikan, kita kembalikan kepada guru kita. Jangan menjadikan semua itu sandarannya, bahwasannya sesuatu yang baik tidak akan menjadi buruk, sesuatu yang buruk bisa menjadi keburukan untuk diri orang lain. Jadikan diri kita semua barjah-barjah yang berjalan, yaitu jasad kita yang berjalan tanpa adanya ruh tidak akan berfungsi dengan baik. Maka barjah-barjah ini kita fungsikan sebagaimana mestinya, dari ujung rambut sampai ujung jempol, semuanya dilakukan semata-mata kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.